Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini ada beberapa jenis tanaman hias yang dapat berguna untuk menangkal aura negatif yang berkaitan dengan mistik. Dan ada tanaman yang tidak boleh ditanam tepat di depan rumah karena dipercaya aura dan aroma khasnya serta zat yang dihasilkan tanaman tertentu bisa terbawa angin masuk ke dalam rumah. Maka dapat membawa energi negatif yang dapat mempengaruhi suasana hati penghuni rumah, suasana hati tetangga, maupun suasana hati tamu yang akan berkunjung ke rumah tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita simak penjelasan video ini hingga akhir, agar para sahabat bisa memahami dan dapat mencerna apa isi yang terkandung dalam video ini, supaya tidak gagal faham. Dan semoga para sahabat yang sudah menyimak video ini hingga akhir, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan dimudahkan segala urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut adalah tanaman yang dianjurkan ditanam di depan rumah menurut Islam. Yang pertama adalah pohon kelor. Pohon kelor disebut sebagai pelindung terbaik, sebab tanaman ini dapat menangkal ilmu hitam, guna-guna, sihir, hingga teluh. Tata letak tanaman ini jika akan ditanam, maka tanamlah di 4 sudut pekarangan rumah. Lalu yang kedua adalah tanaman jahe. Tanaman ini dipercaya dapat mengusir atau membuat makhluk halus tidak betah berada di lingkungan rumah. Lalu yang ketiga adalah pohon kenanga. Bunga kenanga memang bunga yang khas mengingatkan kita pada makam dan kematian. Dikarenakan bunga kenanga adalah bunga yang hampir selalu ada dalam setiap taburan bunga di pusara makam. Pohon bunga kenanga ini dipercaya oleh banyak orang sangat efektif menangkal ilmu hitam yang dikirimkan ke rumah seperti ilmu sihir, ilmu guna-guna, ilmu teluh, dan ilmu yang berkaitan dengan kekuatan pusaran partikel energi yang membuat sepi atau matinya bisnis usaha. Lalu yang keempat adalah pohon talas besar. Pohon talas ini dipercaya dapat menjaga hunian dari pencuri, dapat membolak-balikan hati orang yang berniat mencuri. Ketika orang yang berniat mencuri masuk di area rumah dengan tiba-tiba, hatinya bimbang, lalu mengurungkan niatnya. Sahabat beriman, berikut ini adalah tanaman yang tidak boleh ditanam tepat di depan rumah. Pohon-pohon besar juga termasuk di dalamnya. Karena keberadaan tanaman tersebut akan menghalangi energi baik, bahkan bisa menarik energi negatif masuk ke dalam rumah. Yang pertama adalah pohon beringin. Pohon beringin adalah pohon yang besar yang dipercaya sebagai tempat berdiamnya beberapa makhluk halus. Oleh sebab itu, tidak disarankan untuk menanamnya di halaman rumah, terutama menanamnya tepat di depan rumah. Yang kedua adalah pohon pepaya. Buah pepaya memang enak dan banyak manfaatnya, namun keberadaannya tidak disarankan tepat di depan rumah. Konon, tanaman ini akan menimbulkan aura energi kesialan, sebaiknya ditanam di samping atau di belakang rumah. Tapi alangkah baiknya ditanam di kebun saja. Lalu yang ketiga adalah pohon buah anggur. Buah anggur juga dipercaya sebagai tanaman yang termasuk tanaman yang tidak boleh ditanam di depan rumah. Pohon buah anggur sama seperti pohon buah pepaya. Tanaman ini akan memberikan energi negatif apabila ditanam tepat di depan rumah. Lalu yang keempat adalah pohon belimbing buluh. Jika tidak ingin diganggu makhluk halus, hindari menanam pohon ini, sebab pohon belimbing buluh dipercaya banyak orang sebagai pohon yang nyaman sebagai tempat sementara makhluk halus. Lalu yang kelima adalah pohon Kamboja. Pohon Kamboja memiliki kesan seram. Kesan tersebut muncul dikarenakan dulu pohon Kamboja selalu ditanam di area pemakaman, sehingga banyak orang yang apabila melihat pohon Kamboja langsung teringat batu nisan di pemakaman. Sebagian orang mempercayai bahwa energi dan aroma daun dan bunga pohon Kamboja sangat disukai oleh makhluk halus tak kasat mata atau makhluk halus. Sehingga keberadaan pohon Kamboja dipercaya dapat menarik makhluk halus untuk mendekat. Lalu yang keenam adalah tanaman pohon cabai.
Cabai juga kurang baik jika ditanam di pot dan diletakkan di teras rumah. Sebagian orang mempercayai bahwa pohon cabai yang ditanam di teras atau di depan rumah dapat menimbulkan suasana hati penghuni rumah akan sering merasa tidak nyaman tanpa alasan. Karena zat dan aroma khas pohon cabai yang terbawa di udara akan masuk ke dalam rumah dan diyakini dapat merubah aura suasana dalam rumah menjadi tidak nyaman. Selain itu, cabai yang matang dan membusuk di pohon apabila dipetik dan untuk mainan anak-anak dapat membuat kulit tangan iritasi. Meskipun penanamnya tidak menyadari akan hal tersebut, sebab segala sesuatu yang terjadi secara alamiah dan segala musabab pasti ada suatu sebab yang mendasari untuk terjadi. Sebaiknya pohon cabai ditanam di samping rumah atau di belakang rumah. Lalu yang ketujuh adalah pohon maja, pohon yang berbuah bulat dan besar dengan rasa buah yang pahit. Jika sahabat memiliki usaha atau bisnis pertokoan atau usaha lainnya, sebaiknya tidak menanam pohon maja di halaman depan rumah atau di tempat usaha. Karena keberadaan pohon ini dipercaya dapat mempengaruhi udara sekitar dan memancing aura yang negatif. Sehingga pelanggan atau pembeli yang datang akan rasa seolah-olah berada di tempat yang tidak nyaman dan ingin segera pergi. Akhirnya usaha bisa sepi dan bangkrut. Lalu yang kedelapan adalah tanaman padi. Padi memang sebagai makanan pokok yang menjadi dasar sumber kehidupan. Akan tetapi, jika ditanam di depan rumah dengan tujuan untuk tanaman hias, maka dipercaya dapat memberikan kesan aura yang negatif, sehingga sering merubah suasana orang yang berniat mengantarkan rezeki. Rezeki bisa berupa bingkisan makanan ataupun peluang pekerjaan. Orang yang datang membawa rezeki tersebut bisa sering berbalik hatinya dan mengurungkan niatnya. Lalu yang kesembilan adalah tanaman jagung. Tanaman jagung dipercaya sebagian orang kurang baik jika ditanam di halaman rumah. Dikabarkan dapat memberi energi negatif yang membuat pemilik rumah sakit-sakitan. Alasan logisnya, kemungkinan bisa karena rambut buah jagung tempat yang nyaman menampung debu yang selanjutnya terkumpul seketika dan berterbangan apabila pohonnya disentuh atau tertiup angin. Apabila masuk ke rumah, akan mengganggu saluran pernafasan penghuni rumah. Selanjutnya adalah tanaman bawang. Bawang adalah tanaman yang kaya akan manfaat, akan tetapi tanaman tersebut dipercaya oleh sebagian orang bukan tanaman yang cocok untuk ditanam di pot dengan tujuan untuk menghias halaman atau teras rumah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan tentang 10 tanaman yang dilarang di depan rumah. Semoga video ini dapat memberikan tambahan ilmu bermanfaat dan mencerahkan bagi kita semua. Apabila video ini bermanfaat, silakan di-subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wa akhiron wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.